Halo teman-teman sosiologi. Di video kali ini kita berdua akan membahas tentang masalah sosial dalam revolusi industri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zatina Nafsi dan saya Siti Muiza. Jadi kita buat video ini buat apa sih? Nah, kita kan sering nih mendengar tentang kemajuan teknologi dan juga perkembangan ekonomi. Tapi kita belum banyak tahu apa saja sih dampak-dampak sosialnya. Emang menimbulkan dampak sosial ya? Nah, maka dari itu di video kali ini kita akan melihat lebih dekat lagi masalah-masalah sosial yang muncul selama periode transformatif ini. Jadi kita mulai aja ya videonya teman-teman. Happy waiting! Jadi teman-teman, sebelum itu aku bakalan ngejelasin tentang latar belakang dari revolusi industri itu sendiri. Jadi ini tuh dimulai di Inggris pada abad ke-18 dan menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika Utara pada abad ke-19, ditandai dengan perubahan besar-besaran dari ekonomi agraris ke dalam ekonomi industri. Bayangkan aja ya, dunia yang selama ribuan tahun bergantung pada tenaga manusia dan hewan tiba-tiba berubah dengan hadirnya mesin-mesin besar yang menimbulkan uap. Mesin uapnya itu dikemukakan oleh James Watt, dipatenkan pada tahun 1769, yang menjadi era dalam munculnya pabrik-pabrik. Tidak hanya mengubah cara kita memproduksi barang, tapi juga struktur masyarakat secara keseluruhan. Jadi menurut kamu itu gimana, Liza? Kalau menurut aku, revolusi industri sendiri kan merupakan perubahan besar-besaran mengenai manusia dalam mengelola sumber daya untuk memproduksi suatu barang. Berbagai sektor bisnis sehingga berdampak pada kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Bisa dibayangin nih, sekarang kan di perkotaan kecil kan sudah ditumbuhi oleh sebuah pabrik-pabrik. Nah, dan sekarang juga penduduknya juga yang awalnya bekerja sebagai petani juga sekarang berpindah ke bekerja sebagai di pabrik. Nah, mungkin itu yang merupakan salah satu berbagai masalah sosial. Jadi bisa dibilang ya Za, kalau revolusi industri itu adalah perubahan besar-besaran. Seperti yang udah kamu bilang tadi, yang petani itu yang awalnya bekerja di sawah, sekarang itu udah bekerja di pabrik, beralih dari pekerjaan di sawah menjadi pekerjaan pabrik. Nah, ada gak sih contoh masalah sosial di dalam revolusi industri itu? Ada dong beberapa contoh masalah sosial yang ada dalam revolusi industri. Untuk contoh masalah sosial sendiri ada 4. Yang pertama yaitu eksploitasi tenaga kerja. Bisa dibayangin ya, bekerja selama 16 jam sehari di pabrik yang sangat panas dan berbahaya dengan upah yang tidak cukup untuk makan. Parah banget sih jam kerjanya. Dan lagi yang lebih parah, banyak anak-anak yang dipaksa bekerja dengan kondisi tersebut. Contoh yang kedua yaitu urbanisasi yang tidak terencana, seperti kota-kota industri tumbuh begitu cepat yang mengakibatkan pemukiman kumuh, sanitasi buruk, dan penyakit menyebar dengan cepat. Jadi bisa dibilang ya Zah, kayak kota-kota saat itu masih belum bisa menghadapi arus urbanisasi yang begitu cepat. Ya, betul banget. Contoh yang ketiga yaitu kesenjangan sosial. Dari kamu sendiri ada nggak sih bayangan tentang kesenjangan sosial? Kalau bayangan sih ada ya. Jadi misal gini ya, kita tuh ngebayangin ada seorang pemilik pabrik tekstil yang tinggal di dalam rumah besar beserta dengan pelayannya. Sementara pekerjaannya itu berjumlah ratusan yang tinggal berhimpit-himpit di dalam pemukiman yang kumuh, berjuang untuk memberi makan keluarga mereka. Jadi mobilitas sosial atau kesempatan untuk meningkatkan status sosial seseorang itu sangat terbatas ya. Jadi bahasa kasarnya itu kalau seseorang itu lahir miskin, kemungkinan besar dia itu akan tetap miskin pada era itu ya. Contoh yang terakhir yaitu masalah lingkungan, seperti sungai-sungai yang tercemar karena limbah industri. Yang kedua yaitu udara dan air bersih menjadi barang langka di kota-kota industri. Jadi bisa dibilang ya Zah, kalau polusi udara dari pabrik-pabrik itu menyebabkan masalah kesehatan yang serius, terutama di pernafasan. Dan juga pencemaran air itu tidak hanya merusak ekosistem sungai, tapi juga menjadi sumber penyakit bagi manusia. Ya, betul banget. Jadi itu ya teman-teman, masalah-masalah sosial yang ada di industri. Nah, tadi kan kamu udah ngejelasin ya Zah tentang apa sih contoh dari masalah sosial di dalam revolusi industri. Nah,
sekarang itu aku bakalan ngejelasin apa sih dampak dari masalah sosial tadi. Yang pertama itu tentang kesehatan ya. Harapan hidup pekerja industri itu menurun drastis. Di beberapa kota industri, angka kematian anak itu hampir mencapai 50%. Nah, yang kedua itu dari bidang ekonomi. Siklus kemiskinan menjadi sulit diputus karena banyak keluarga terjebak dalam hutang dan kemiskinan selama beberapa generasi. Lalu ada dalam masalah sosial, yaitu munculnya gerakan-gerakan sosial dan serikat pekerja sebagai respon terhadap kondisi buruk ini yang dapat mengubah langkah politik dan sosial secara permanen. Lalu ada dari psikologis, yaitu pekerja merasa teraliniasi dari hasil kerja mereka. Jadi mereka tuh nimbulin stres dan masalah kesehatan mentalnya itu sangat meningkat ya. Dan yang terakhir itu dalam waktu jangka panjang. Jadi sistem pendidikan itu berubah untuk memenuhi kebutuhan industri. Jadi hukum dan kebijakan baru itu dibuat untuk mengatasi masalah-masalah ini dan membentuk dasar bagi hukum ketenagaan kerja modern. Jadi itu ya kayak dampak masalah sosial di dalam revolusi industri ini. Jadi barusan kan kita udah tahu contoh sama dampak masalah-masalah sosial di dalam revolusi industri ini. Jadi kenapa sih kita harus mengidentifikasi masalah-masalah sosial ini? Karena dengan kita mengidentifikasi masalah-masalah tersebut, kita dapat yang pertama melindungi hak asasi manusia, yang kedua memperbaiki kebijakan, yang ketiga mendorong inovasi, yang keempat mencegah konflik, yang kelima belajar dari sejarah, yang keenam membangun berkelanjutan, yang ketujuh keadilan sosial. Jadi bisa dibilang ya teman-teman, revolusi industri itu dapat membawa kemajuan yang besar, tapi juga masalah sosial yang sangat serius. Dengan kita memahami masalah ini, kita itu bisa belajar yang sudah disampaikan tadi, kita bisa belajar dari masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik lagi. Demikianlah video bincang-bincang kita kali ini, dan mohon maaf jika ada pun salah kata ataupun kurangnya informasi dalam pemaparan materi yang telah kita sebutkan tadi ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.